Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 seminar auditing. Saya Lady Lisdiana Pratiwi dan kedua teman saya Karina Hipnalisa dan Kang Agus Mauludin akan menyampaikan materi tentang kompetensi. Untuk yang kami bahas ada pertama pengertian kompetensi, ranah kompetensi, sudut pandang kompetensi, komponen kompetensi auditor, kategori kompetensi auditor, kualifikasi kompetensi auditor, karakteristik kompetensi auditor, dan ruang lingkup kompetensi auditor. Seorang auditor harus kompeten agar laporan keuangan yang diaudit memiliki kualitas yang baik. Seseorang yang kompeten adalah mempunyai pengetahuan memadai dan mempunyai mutu yang baik, serta memiliki keahlian khusus di bidangnya. Seorang auditor harus mampu menerapkan keahlian dan pengalamannya di bidang audit agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompetensi menurut Sukrisno Agus 2013 adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan dan keterampilan yang mencakupi serta mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Jadi kompetensi itu perpaduan antara knowledge, skill, dan attitude. Kompetensi menurut para ahli yang lainnya yang ada dari Siti Kurnia Rahayu dan Eli Suhayati tahun 2010. Kompetensi adalah suatu kemampuan, keahlian yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan dan pengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya. Sedangkan menurut Alvin dan Mark tahun 2008, kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Ranah kompetensi menurut Sukrisno Agus tahun 2013 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kompetensi pada ranah kognitif. Kompetensi pada ranah kognitif mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada pengetahuan seperti pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait. Pokok-pokok penerapan program pengetahuan yang diterapkan. Pertama, ada pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi. Kedua, pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing. Ketiga, mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Kedua, ada kompetensi pada ranah afeksi. Kompetensi pada ranah afeksi mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada sikap dan perilaku etis termasuk kemampuan berkomunikasi. Prinsip-prinsip etika auditor adalah yang pertama, ada integritas, yaitu suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan benchmark bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya. Yang kedua ada objektivitas. Ini adalah kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Yang ketiga ada kerahasiaan. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir. Pada ranah psikomotorik. Kompetensi pada ranah psikomotorik mengandung arti kecakapan, kemampuan, kewenangan, dan penugasan pada keterampilan teknis atau fisik. Penerapan teknisnya adalah sebagai berikut. Ada penugasan teknologi informasi, komputer, dan 2 teknis audit. Keterampilan teknis seorang auditor dapat dilihat dari auditor ketika menjalankan teknis audit. Teknis audit sendiri merupakan cara-cara yang ditempuh auditor untuk memperoleh pembuktian membandingkan keadaan sebenarnya dengan seharusnya. Auditor yang terampil akan menggunakan cara yang baik dan sesuai dengan prosedur audit terhadap pengendalian perusahaan karena cara yang baik disesuaikan dengan bidang pengendalian yang diaudit. Baik, saya Karina Isnalisa akan melanjutkan presentasi materi kompetensi. Selanjutnya, sudut pandang kompetensi.
Yang pertama ada kompetensi auditor individual. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor, antara lain pengetahuan dan pengalaman. Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan baik umum maupun khusus dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi, dan industri klien. Selain itu, diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit. Yang kedua ada kompetensi audit tim. Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaan menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, senior, manajer, dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit. Kerjasama yang baik antar anggota tim, profesionalisme, persistensi, skeptisme, proses kendali mutu yang kuat, pengalaman dengan klien, dan pengalaman industri yang baik akan menghasilkan tim audit yang berkualitas tinggi. Tiga, ada kompetensi dari sudut pandang KAP. Besaran KAP menurut DACE dan Girox diukur dari jumlah klien dan persentase dari audit fee dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP lain. Berbagai penelitian menemukan bahwa adanya hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi di pasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien. Selain itu, KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit pada KAP kecil. Selanjutnya, komponen kompetensi auditor. Menurut I Gusti Agung Rai, terdapat 3 macam komponen kompetensi auditor. Yang pertama ada mutu personal, yaitu dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti rasa ingin tahu, berpikir luas, mampu menangani ketidakpastian, mampu menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah, menyadari bahwa beberapa temuan dapat bersifat subjektif, dan mampu bekerja sama dengan tim. Yang kedua ada pengetahuan umum, yaitu seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan review analisis, pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi, pengetahuan auditing, dan pengetahuan tentang sektor publik. Yang ketiga ada keahlian khusus, yaitu keahlian ini harus dimiliki antara lain keahlian untuk melakukan wawancara, kemampuan membaca cepat, statistik, keterampilan menggunakan komputer, serta mampu menulis dan mempresentasikan laporan dengan baik. Selanjutnya, kategori kompetensi auditor. Menurut Michael Zwell, ada 5 kategori kompetensi. Yang pertama, test achievement merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Kompetensi yang berkaitan dengan test achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian khusus. Yang kedua ada relationship, merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Yang ketiga, personal attribute, merupakan kompetensi karakteristik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, belajar, dan berkembang. Yang keempat ada leadership, merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Selanjutnya, kualifikasi kompetensi auditor. Menurut Bulo, seorang auditor haruslah memiliki beberapa kompetensi dan kualifikasi. Yang pertama ada keterampilan akuntansi, yaitu kemampuan untuk menganalisa data keuangan, pengetahuan perpajakan, audit, sistem teknologi informasi, dan pengetahuan tentang pasar modal. Yang kedua ada keterampilan komunikasi,
yaitu suatu kesanggupan mendengar dengan efektif, berbicara dan menulis dengan jelas, mengerti kebutuhan orang lain, kemampuan mengungkapkan, mendiskusikan, mempertahankan pandangan, memiliki empati, dan mampu berhubungan dengan orang dari negara, budaya, dan latar belakang sosioekonomi yang berbeda. Ketiga, keterampilan negosiasi, yaitu sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan yang bijaksana. Yang keempat, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk memotivasi dan mengembangkan orang lain, mendelegasikan tugas, menyelesaikan konflik, kepemimpinan, mengelola hubungan dengan orang lain, dan berinteraksi dengan berbagai macam orang. Yang kelima, kemampuan intelektual, yaitu logika, deduktif, dan pemikiran abstrak, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, dan sanggup menyelesaikan dilema etis. Keenam, pengetahuan manajemen dan organisasi, yaitu untuk memahami aktivitas organisasi bisnis pemerintah, organisasi nirlaba, memahami budaya bisnis, dinamika kelompok, serta manajemen sumber daya. Yang ketujuh, atribut personel, yaitu integritas, keadilan, etika, dan komitmen untuk belajar seumur hidup karena produk life cycle pengetahuan yang semakin pendek. Selanjutnya, karakteristik kompetensi auditor. Menurut Gilang Priyadi, kompetensi auditor terbagi dua, yaitu ada auditor internal dan auditor eksternal, di mana auditor internal telah dilatih oleh lembaga pelatihan atau oleh auditor yang terdaftar. Lalu pelatihan disertai sertifikat yang dikeluarkan lembaga pelatihan. Lalu minimum pendidikan auditor internal adalah sekolah menengah umum. Pengalaman kerja manajemen mutu atau manajemen lingkungan yang dimiliki adalah telah bekerja di lokasi organisasi atau perusahaan tersebut minimal 2 tahun. Kemudian auditor eksternal, untuk auditor lembaga sertifikasi telah lulus pelatihan utama dan minimum pendidikan sarjana. Telah lulus pelatihan lead assessor baik untuk manajemen mutu atau manajemen lingkungan yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan terakreditasi internasional atau nasional. Kemudian berpengalaman dan telah bekerja sesuai dengan lingkup lembaga sertifikasi yang diakreditasi minimum 2 tahun dan dibuktikan dengan cara-cara yang sesuai. Lalu penjenjangan auditor pemula, auditor dan auditor kepala ditentukan oleh lembaga sertifikasi personel yang terakreditasikan atau lembaga akreditasi yang diakui atau ditentukan sendiri oleh lembaga sertifikasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Agus Mauludin, yaitu ruang lingkup kompetensi auditor. Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Eliso Hayati, kompetensi mencakup dalam dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Yang pertama, pengetahuan. Menurut SPAP 2011 tentang standar umum, menjelaskan bahwa dalam melakukan audit, auditor harus memiliki keahlian dan struktur pengetahuan yang cukup. Menurut Meinhardt, Dalahar Harhinto menyatakan bahwa pengetahuan dapat diukur dari seberapa tinggi pendidikan seorang auditor karena dengan demikian, auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan atau pandangan mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Secara umum ada 5 pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Yang pertama, pengetahuan pengauditan umum, yaitu seperti risiko audit, prosedur, dan lain-lain. Kebanyakan diperoleh dari perguruan tinggi, sebagian dari pelatihan dan pengalaman. Yang kedua ada pengetahuan area fungsional. Untuk area fungsional ini seperti perpajakan dan pengauditan dengan komputer sebagian didapatkan dari pendidikan-pendidikan formal perguruan tinggi, sebagian besar lagi dari pelatihan dan pengalaman. Yang ketiga, pengetahuan mengenai isu-isu akuntansi yang paling terbaru. Ini biasanya auditor mendapatkan dari pelatihan profesional yang diselenggarakan secara berkelanjutan. Yang keempat, pengetahuan mengenai industri khusus. Pengetahuan mengenai industri khusus dalam hal umum kebanyakan diperoleh dari pelatihan dan pengalaman. Yang kelima, pengetahuan mengenai bisnis umum serta penyelesaian masalah. Nah, berdasarkan pemaparan para ahli dan peneliti tersebut, pengetahuan auditor yang mempunyai pengalaman dan
yang sama mengenai sebab dan akibat, menunjukkan perbedaan yang besar. Singkatnya, auditor yang mempunyai tingkatan pengalaman yang sama belum tentu pengetahuan yang dimiliki sama pula. Yang kedua, pengalaman. Menurut Suraida menyatakan tentang pengalaman audit bahwa pengalaman audit adalah pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang pernah ditangani. Knors and Hadinoto menyatakan bahwa pengalaman auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan dapat dilihat dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan pernah ditangani. Semakin banyak pengalaman, auditor semakin dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit, sehingga turut mempengaruhi kualitas auditnya. Libby and Frederick dalam Eric Afriansyah menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki auditor akan mempengaruhi kualitas auditnya. Mereka menemukan bahwa semakin banyak pengalaman audit, maka semakin dapat menghasilkan berbagai dugaan dalam menjelaskan temuan audit yang akan mempengaruhi kualitas audit tersebut. Berdasarkan pemaparan para ahli dan peneliti tersebut, pengalaman berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan audit. Selanjutnya, pengalaman dapat berdampak positif dalam pelaksanaan tugas selama auditor yang bersangkutan dapat mencurahkan segala kemampuan dan keahliannya selama melaksanakan pemeriksaan. Pengalaman pun akan tidak bermanfaat dikala para senior auditor tidak mampu dan sungkan dalam memperbaharui pengetahuannya dalam bidang pemeriksaan, khususnya dan pengetahuan objek yang diaudit pada umumnya. Di sini kami menyimpulkan bahwa kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang berkompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan, knowledge, dan keterampilan skill yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku atau attitude yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Kompetensi ialah hal yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kompetensi juga berhubungan dengan independensi praktisi. Seorang auditor memiliki pendidikan, keahlian, pelatihan, pengalaman yang memadai akan bisa merencanakan program audit, memverifikasi bukti, dan menyusun laporan secara akurat dan independen. Auditor hanya bisa independen jika ia memiliki keahlian yang memadai dalam melakukan pekerjaannya dan memberikan opininya. Sebaliknya, auditor yang tidak berkompeten sulit untuk bisa melakukan hal tersebut secara independen karena ia tidak bisa memiliki syarat utama untuk menjadi independen, yaitu kompetensi. Kompetensi dan independen sangat erat kaitannya, maka disimpulkan bahwa kompetensi harus didasari dengan independensi. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Apabila ada pertanyaan atau sanggahan, baik semuanya lah pokoknya mah. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.